untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saya menyiapkan khotbah ini sebetulnya lebih condong untuk persiapan tahun baru. Kenapa? Karena tahun 2024 tutup tahun kita tidak bisa buat apapun. It's past. Apa yang sudah terjadi cuman bisa menjadi memori, bisa jadi pelajaran, peringatan buat kita. Tapi kita tidak bisa usik-usik lagi. Tetapi yang bisa kita kerjakan adalah berdasarkan pengalaman. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu enak, entah itu berkat, entah itu masalah. Selama tahun 2024 akan menjadi arahan dan pilahan kebijaksanaan buat kita. Untuk kita memilih dan memutuskan apa yang akan kita lakukan tahun 2025. Nah, saya berikan judul Knowing Who Hold Your Life. Sebetulnya ini adalah umum mengetahui siapa yang memegang kehidupan kita. Setelah kita dilahirkan kembali, bertobat, terima Yesus Tuhan, dilahirkan baru, menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita belajar hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan tuntunan, bimbingan, arahan dalam pedoman dalam hidup kita. Bukan cuma itu lewat firman, lewat khotbah, lewat buku, lewat kehidupan rohani. Tuhan menggait kita. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, maka roh Tuhan atau yang kita kenal dengan nama Roh Kudus itu sudah ada bersama dengan kita. Regardless, tidak peduli saudara sudah berbahasa roh atau saudara belum berbahasa roh, Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan mengarahkan, mengingatkan kita kepada firman dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, mengarahkan telinga kita kepada firman yang diucapkan, baik itu lewat hamba-hamba Tuhan. Nah, untuk itu kita sedang melakukan sebuah journey atau sebuah perjalanan hidup. Nah, banyak para hamba Tuhan terlalu shortcut dari kehidupan mulai lahir baru, lalu kita berkhotbah diselamatkan mati masuk surga. Banyak sekali space yang dihilangkan, yaitu perjalanan dari mulai lahir baru sampai kita mengembuskan nafas terakhir dan membuka mata dan mengembuskan nafas pertama di surga. Ini adalah jenjang yang kita sebut kehidupan. Dan kehidupan rohani ini menurut saya lebih penting kita pelajari daripada pelajari tentang keadaan di sorga. Di sorga akan merangsang kita untuk bergairah. Tetapi di sorga akan membuat kita mendapatkan sesuatu kekuatan baru. Tetapi tidak mengerti apa yang akan kita manage, apa yang kita akan hadapi selama perjalanan hidup kita ini yang sering membuat kita, perhatikan, bukan tidak masuk sorga. Selama saudara bertobat di dalam Tuhan dan saudara dijamin mati masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan keselamatan sementara. Tuhan menjanjikan keselamatan kekal. Sekali saudara terima, kekal. Amin. Ada yang banyak bilang, Pak kalau saya jatuh dalam dosa gimana? Ya nggak apa-apa jatuh dalam dosa. Bukan gak apa-apa, ya apa-apa sih. Tapi tidak menghapus keselamatan kita. Saudara mungkin bingung, wah Pak Samuel mulai terpengaruh pelajaran ini. Enggak. Saudara, ini janji firman Tuhan. Saya sudah berkali-kali ngomong bahwa justru karena kita tidak mengerti ini, maka kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan ketidaknyamanan dan ketidakamanan hidupnya penuh dengan kegelisahan. Dosa kita tidak mempengaruhi keselamatan kita. Clear? Nah, saya mau tanya saudara. Waktu kita bertobat, lahir baru. Oke? Berjalan. Buat kita masa depan, betul? Buat Tuhan masa depan bukan? Halo? Dengar baik-baik, jangan lompat dari tempat duduk saudara. Buat Tuhan tidak ada masa depan. Buat Tuhan tidak ada masa lalu. Kenapa? Dia hidup di dalam kekekalan.
Dia berkata, aku sudah mati bagimu sejak kamu masih jatuh dalam dosa, masih ada dalam dosa, betul? Betul? Nah, karena dia hidup di dalam kekekalan, buat kita masa depan setelah kita bertobat, buat kita ke depan setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, buat kita masa depan. Kita jatuh dalam dosa. Buat Tuhan itu sama nggak dengan sewaktu saudara belum bertobat? Sekarang nangkep pengertian ini. Jadi pertobatan saudara adalah yang utama untuk penuh dengan Tuhan. Tetapi saudara berkata, Pak, banyak orang yang murtad. Nah, ini lain ceritanya. Yang murtad betul-betul menyangkal Tuhan dan tidak mau mengakui Tuhan lagi. Pertobatan awalnya yang diragukan. Karena banyak orang bertobat, percaya Yesus Tuhan, karena asalnya kan dibawa pacar. Karena diharuskan oleh calon mertua. Karena banyak alasan-alasan yang lain. Jadi pertobatannya mereka tidak murni karena mengalami kasih dan pembenaran Tuhan. Nah, mungkin kita juga seperti itu pada awalnya. Tetapi by time, lewat waktu, maka kita mendengar khotbah. Maka kita dijamah oleh Tuhan. Dipengaruhi oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh firman Tuhan. Maka kita pun diperbaharui. Nah, ini loh yang saya katakan. Mungkin awal-awal pertobatan kita kurang benar, tetapi dalam perjalanan kita diperbaharui. Yang mengerti katakan amin. Oke. Nah, untuk ini saya akan mengambil satu kisah yang yang sudah kita kenal. Kisah Yesus meredakan angin ribut. Matius pasal 14 ayat 25 sampai 34. Yuk kita baca. Kalau saudara bisa baca nggak? Bisa ya, kalau saya udah nggak bisa karena terlalu kecil. Yang bisa yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, sekarang masih ada. Baca lagi yuk, 2, 3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi saya mengambil contoh ini. Satu kali Yesus dengan murid-muridnya lagi berjalan dan terkenal, banyak orang datang mengikuti dia, yang sakit disembuhkan dan mujizat-mujizat terjadi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu pergi dulu naik perahu ke seberang. Aku akan berdiam dulu di sini." Dia naik ke bukit. Saudara perhatikan. Ini tidak menyatakan perjalanan hidup kita dari pertobatan sampai masuk surga. Tetapi ini saya ambil sebagai satu ilustrasi seperti itu. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan berkata, "Aku sudah menyertai kamu, sekarang kamu pergi. Aku akan menyertai kamu," tapi tidak kita rasakan, betul? Nah ini loh. Dalam perjalanan menuju ke seberang berlayar, murid-murid Yesus tidak ada. Tetapi saudara tahu nggak, Yesus menyertai dengan rohnya dan doanya. Nah, coba ayat yang terakhir, dikatakan ayat 34. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Coba lihat saya jumping dari mulai awal, sekarang saya ambil kesimpulan. Pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang, dengar baik-baik, dia menjamin mereka pasti sampai ke seberang. Tangkap nggak? Ini poin yang krusial yang perlu kita pegang.
When God spoken his command, his grace, his power, his mercy, his everything will sustain his word to make us accomplish the purpose and arrive safely. Tangkap gak? Setibanya mereka di seberang. Inilah yang saya ambil kesimpulan. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu, mulai kamu bertobat sampai kamu masuk surga, kamu pasti masuk surga. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Satu demi satu saya akan uraikan. Dalam cerita di atas, perjalanan di dalam kehidupan kita. Dalam cerita di atas, Yesus menyuruh para muridnya untuk pergi berlayar lebih dulu menuju ke seberang. Sementara dia naik ke bukit yang sunyi untuk berdoa seorang diri saja. Dalam perjalanan menuju ke seberang, terjadilah angin badai, angin sakal yang sangat kuat. Apa itu angin sakal? Angin yang datang dari depan yang menentang perahunya para murid-murid. Saya gambarkan, ini juga adalah jalan kehidupan kita. Waktu kita berjalan menuju arah yang Tuhan tunjuk, maka setan, dunia akan menentang kita lewat arus yang kuat. Are you with me? Dan mungkin saja, sangat mungkin badai yang sangat menakutkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa waktu kamu jadi anaknya, kamu tidak akan pernah mengalami masalah. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji pada waktu kamu menjadi muridnya, maka engkau akan berjalan di atas jalan tol terus. Mungkin jalan tolnya jalan tol Indonesia bisa. Tol all. Ya. Dalam keadaan melakukan kehendak Tuhan. Murid-murid berlayar disuruh Tuhan bukan? Murid-murid berlayar disuruh Tuhan. Bukan karena dia mau. Mumpung lagi libur nih. Holiday. Pergi ke danau. Yachting. Windsurfing dan lain sebagainya. Tidak demikian. Tapi Tuhan menyuruh mereka pergi ke seberang. Saudara, ada banyak orang berkata, kalau kamu hidup dalam kehendak Tuhan, tidak ada masalah. Dan dia berdoa, Tuhan kalau ini kehendakmu, jangan sampai ada masalah. Lancarkan semua perjalanan. Saudara, doamu keliru. Amin. Justru semakin kita benar di hadapan Tuhan, iblis akan semakin menggojlok kita. Anak KM saya satu ada yang pintar banget. Dia bilang, itu makanya om saya gak mau aktif-aktif. Dan kalau semakin aktif semakin banyak masalah. Itu sebabnya om saya gak mau sangat rajin. Pokoknya yang penting kan percaya Tuhan rajin. Daripada masalah, lebih banyak masalah, lebih banyak. Ya. Nah, itu dua oknum yang salah kiri kanan. Saya membuat statement ini. Saudara setuju gak setuju? Pasti harus setuju. Yuk kita baca 2, 3. Badai dalam kehidupan semua orang percaya bisa terjadi walaupun kita sedang melakukan perintah Tuhan dengan benar. Ini bukan statement saya sendiri, tapi saya ambil dari cerita yang terjadi di sini. Betul nggak? Murid-murid pergi diperintahkan Tuhan, pergi berlayar menuju ke seberang. Lagi berlayar menuju ke seberang, mereka nggak buat dosa di dalam perahu, tetapi tiba-tiba angin sakal yang begitu keras membuat mereka seperti mau mati. Nah, pada waktu mereka menghadapi itu, mereka lupa bahwa mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Halo, berapa banyak di antara kita seperti itu? Waktu badai topan melanda hidup kita, kita lupa bahwa ini semua karena Tuhan. Kita bahkan sering berkata, ini bukan dari Tuhan. Badai aku tengking dalam nama Yesus, pergi kau. Bukan dari Tuhan. Memang badai bukan dari Tuhan, tapi Tuhan menggunakan badai untuk membuat kita menjadi dewasa. Amin. Nah, perhatikan. Waktu murid-murid menghadapi badai, Tuhan tahu nggak? Sangat tahu. Tapi Alkitab tadi pembacaan kita berkata, pada waktu jam 3 subuh, Yesus baru datang, betul? Nah kita nggak tahu, murid-murid berangkat menyeberang itu jam berapa.
Tapi kalau jam 3 subuh, itu berarti udah mendekati ya subuh sudah ya. Jam 3 subuh. Murid-murid sudah ada di tengah danau, perjalanan mungkin sudah beberapa jam, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas, bukan begitu ada badai, syuat, Yesus datang, betul? Enggak. Kalau begitu ada badai Yesus datang, murid-murid nggak akan berteriak ketakutan mau mati, betul nggak? Dengan kata lain, waktu saudara dan saya menghadapi badai kehidupan, sometimes Tuhan biarkan. Om yang benar ngomong, sometimes Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Untuk apa? Melatih iman kita. Melatih kesabaran kita. Melatih kekuatan kita. Kita orang-orang Pantekosta karismatik sangat pintar untuk minta mujizat supaya yang buruk tidak terjadi. Tetapi seringkali yang terjadi adalah Tuhan mengizinkan yang buruk untuk mengubah karakter kita. Are you with me? Untuk mengubah kepribadian kita. Saudara dan saya bertumbuh bukan dalam keadaan diberkati. Saudara dan saya bertumbuh dalam keadaan persoalan. Oke, nah tetapi Yesus baru berjalan di atas air waktu jam 3 subuh. Kita tidak tahu dengan pasti berapa lama mereka sudah diomong-omingkan oleh topan, oleh badai yang ngamuk. Dan dengan kata lain, cara Yesus mendatangi pun, ini menurut saya betul-betul luar biasa Tuhan Yesus. Murid-murid lagi wah mungkin tumpah-tumpah, mungkin segala macam udah geletak, pusing, sakit kepala, vertigo kumat, wah muntah tiba-tiba. Terus udah jam 3, Yesus berjalan di atas air. Coba perhatikan saya. Yesus waktu berjalan di atas air, itu tofan atau badai sudah reda atau belum? Good. Kenapa Yesus enggak jalan, enggak berlayar pakai perahu? Enggak ada perahu om, siapa bilang? Banyak perahu di pantai. Kenapa Yesus berjalan di atas air? Ini yang mau saya kasih tahu saudara-saudara. Apa yang menakutkan bagi murid-murid adalah menjadi tumpuan kaki bagi Yesus. Nangkep enggak? Apa yang sangat menakutkan, menggentarkan buat hidup kita. Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya, hey, look at me. Are you afraid of this? This is only my footstep. Ini makanya saya katakan ini satu pegangan buat kita untuk masuk ke tahun 2025. Apa yang kau takutkan tahun 2025? Yesus sudah berjalan di atasnya. Yesus sudah menunjukkan kepada kita bahwa semuanya ada di tumpuan kakiku. Statement yang kedua saya buat. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dan dengan cara yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan pertolongan Tuhan yang ditunjukkan kepada para muridnya dengan berjalan di atas air, dengan menunjukkan kepada muridnya, kamu takut nih gelombang? Iya, oke. Tapi aku jalan di atasnya. Jadi buat apa kita mesti takut? Kalau saudara benar punya Tuhan, punya iman yang yakin Tuhan ada. Semua permasalahan sudah diinjak di kaki Tuhan. Masalahnya sekarang, pola pikir kita, sudut mata kita, pendengaran kita diarahkan kemana? Seringkali kita menjadi tidak bisa tidur, seringkali kita menjadi gentar, seringkali kita menjadi ketakutan karena mata kita terpola atau terfokus kepada apa yang kita takutkan.
Sama seperti murid-murid. Melihat badai, melihat ombak yang begitu kuat. Dia semua makin dilihat makin ketakutan. Dan pada waktu semakin dilihat makin ketakutan, maka yang dilihat waktu Yesus berjalan di atas air pun, dia melihat apa? Bukan Tuhan, tapi terbalik menjadi hantu. Ini loh yang terjadi pada waktu saudara memokuskan matamu kepada keinginanmu, kepada ketakutanmu, yang ketakutan itu pun belum tentu mengancam. Coba saya tanya. Petrus ya betul lah, Petrus dan murid-muridnya semuanya mau ketakutan mau mati. Sebetulnya dia mau mati apa enggak? Tolong dijawab dong, jangan godek-godek. Dia mau mati atau tidak? Tidak. Yang berkata dia mau mati siapa? Dirinya sendiri. Ketakutan inilah yang mempengaruhi kita, yang membuat kita akhirnya berkata, sorry ya saya agak kasar, gila, gue nggak tahan nih, dia begini, dia begitu, dia begini. Aduh, jadi akhirnya semua kita elaborate semuanya yang kita takutkan malah kita jadikan kacamata besar, dijadikan mikroskop. Dan inilah yang membuat kita akhirnya tidak bisa melihat Yesus dengan benar, walaupun Yesus tidak merubah wujudnya, Yesus tetap Yesus berjalan di atas air, dibilang hantu. Iya, doa ya doa, puasa ya puasa, tapi tetap nggak bisa hilang ini. Stresnya, pusingnya, masalahnya, takutnya nggak hilang. Kenapa? Karena tetap terfokus kepada masalah. Satu sisi rohani kita berkata, aku berharap Tuhan, tetapi yang kita pikirkan terus yang kita lihat. This is the most case dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang tidak punya harapan dan bunuh diri. Karena mereka melihat pola pikir mereka menentukan cara kita mengambil keputusan dan menjalani kehidupan. Satu cerita, seorang petani pisang lah ya, banyak dari desa. Dia mau menjual pisangnya ke kota. Dia menjegat truk atau bak pickup bawa, naik tawar. Nah pada waktu dia tawar, harganya mungkin katakanlah $50. Tapi karena dia nggak punya $50, dia bayar $25. Lalu dia naik ke atas, dia pikul pisangnya. Dia berdiri di atas baknya begini, jalan terus. Sang sopir kan berkata, Pak, kenapa nggak ditaruh pisangnya? Ya karena saya bayarnya kan separuh. Jadi saya pikul pisangnya. Sudah ngerti maksud saya? Berapa banyak kita seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu, aku berdoa, aku serahkan bebanku, aku serahkan masalahku. Tetapi setelah doa kita ambil lagi, kita pikir lagi. Sama seperti petani ini. Dia nggak kuat, mikul, tetapi dia pikul lagi. Ya sampai kota, sampai tempat penjualan, dia bisa teler. Berapa banyak kita seperti itu dalam hidup kita. Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita sering menjadi Tuhan buat hidup kita. Bukan firman Tuhan. Saya percaya di sini nggak ada. Ya di sini nggak ada. Di sini semuanya sangat-sangat rohani, sangat luar biasa. Nah yang berikut. Tadi yang pertama, jalan kehidupan kita. Sekarang yang kedua, pola pikiran kita dengan pola pikiran Tuhan itu totally different. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dan dari rancanganmu. Saudara, coba lihat saya. Halo? Halo, aku Tuhan. Aku lagi mau bicara, tolong diangkat handphonenya. It's okay. It's okay. Oke. Jadi lupa dah tuh apa tuh yang mau diomongin. Rancanganku bukan rancanganku. Pikiranmu bukan pikiranku. Nah,
Saudara, sometimes kita berdoa, Tuhan aku percaya Engkau menyertai aku. Aku percaya kasih-Mu ajaib, kuasa-Mu dahsyat. Tapi enggak titik. Itu baru koma. Tapi Tuhan, aku mau begini. Kita yang mengatur Tuhan. Kita yang mengerjakan. Kita mau Tuhan mengerjakan apa yang kita planning. Coba lihat saya. Waktu Tuhan berkata kepada muridnya, kamu sampai ke seberang, berlayar sampai ke seberang duluan. Tuhan dengan kata lain berjanji enggak untuk dia menyertai muridnya sampai ke seberang. Tapi kenapa? Tuhan enggak bilang, hati-hati ya, nanti di tengah jalan akan ada angin tofan. Are you with me? Kenapa? Karena kalau dikasih tahu murid-muridnya bisa nggak pergi. Supaya tidak takut. Tuhan bilang, Tuhan bukan nggak tahu, Tuhan tahu bakal terjadi. Tapi dia nggak bilang, hati-hati ya nanti bakal ada angin topan gede gini-gini. Kalau dia Tuhan ngomong kayak gitu, Petrus paling nomor 1 dulu. Tuhan ngapain kita mesti pergi kalau punya topan? Gak usah. Seringkali dalam hidup kita juga Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Aku mengubah kamu, aku memberkati kamu. Kamu pasti selamat, kamu pasti aku berkati, kamu pasti aku kuatkan. Kamu pasti terima mujizat. Tapi saudara berdoa minta mujizat? Angkat tangan yang berdoa minta mujizat. Yang jujur cuma berapa orang yang lain. Gak butuh mujizat. Puji Tuhan, hebat saudara. Kalau saudara berdoa minta mujizat, saudara jangan pura-pura bodoh. Engkau sedang menghadapi masalah besar, betul nggak? Kalau engkau tidak sedang menghadapi masalah besar, ngapain doa minta mujizat? Nah seringkali kita lupa kalau Tuhan bilang, aku menyertaimu. Aku mengurapimu, aku memimpinmu sampai ke seberang. Berarti akan ada banyak masalah, tikungan tajam, geronjalan, jalan rusak, persoalan yang akan menjegal kita di tengah jalan. Karena Tuhan berkata, aku menyertaimu. Amin. Dan peganglah perkataan Tuhan itu. Apapun masalah yang dihadapi, jangan bilang Tuhan, iya karena Tuhan menyertai, aku nggak mau nih Tuhan belokan ini terlalu tajam, lewat jalan itu aja sana. Ya, kita mengatur Tuhan. Saudara, perjalanan hidup kita yang terbaik adalah waktu kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena faith adalah percaya kepada yang Tuhan katakan. Tapi fear adalah percaya kepada apa yang kita lihat dan kita dengar. Nah faith adalah counter attack daripada fear. Waktu saudara fear, dengar baik-baik, faithmu hilang. Waktu saudara fokus kepada firman Tuhan dan pribadi Tuhan, faith muncul. Fear hilang. Oh saya kok enggak gitu, berarti you yang wrong. Saya Pak, kalau lagi doa seger Pak. Ya memang itulah makanya. Doa terus 24 jam, jangan makan. Fokuskan pikiranmu, pribadimu hanya kepada Tuhan. Maka faith akan tumbuh. Waktu faith tumbuh, fear akan hilang. Ayatnya kelihatan sekali, Matius 14 ayat 30-31 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, ketika dirasanya tiupan angin, dan segera tolonglah aku. Saudara perhatikan, waktu Petrus melihat Tuhan Yesus jalan di atas air, dia melihat kan, imannya tumbuh betul enggak? Imannya tumbuh betul enggak? Sehingga dia berkata, Tuhan kalau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air, betul? Nangkap? Coba, sudah betul-betul mengerti maksud saya? Nangkap ya? Nah ini yang saya katakan. Waktu mata kita tertuju kepada Tuhan dan kepada perbuatan Tuhan, dengar baik-baik. Kita ingin meniru Tuhan.
nggak ada amin? Kita ingin meniru Tuhan, kita ingin melakukan yang Tuhan lakukan. Ini loh yang harusnya pikiran kita dan pikiran Tuhan di change, di barter tuh di sini, di dalam masalah. Kita mungkin melihat masalah karena memang salah lagi bermasalah. Tapi mari sekarang arahkan mata kita kepada dia dan kita lihat dia berjalan di atas air. Kalau saudara nggak yakin, bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku conviction bahwa ini engkau. Dan kalau sudah saudara conviction, Roh Kudus memberikan keyakinan bahwa ini Tuhan, satu langkah lagi yang seperti Petrus katakan, Tuhan izinkan aku meniru engkau. Jarang yang berani seperti Petrus. Izinkan aku Tuhan meniru engkau. Ngapain? Berjalan di atas air. Bukan mau show off, bukan mau hebat. Tetapi inti daripada pengertian ini adalah pada waktu kita terfokus pikiran kita, mata kita, telinga kita tidak diarahkan kepada masalah, tapi hanya kepada Tuhan. Maka timbul iman. Iman akan mengusir ketakutan dan pada waktu iman kita bertumbuh maka kita punya keberanian dan kekuatan untuk melakukan yang perintah Tuhan lakukan. Betul nggak? That's the way. As simple as that sebetulnya dalam kehidupan rohani kita. Dan Tuhan pasti akan menjawab seperti Tuhan menjawab Petrus berkata, come, mari. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, waktu Petrus terfokus kepada Yesus, badai masih ada, tapi dia nggak rasakan. Dia bisa jalan di atas badai. Are you with me? Tapi begitu dia matanya melihat badai, aduh gila nih masalah gua. Aduh gila nih ini gue, aduh gila nih istri gue, ini gila anak gue, aduh gila dia, ini gila semuanya. Begitu kita tergila-gila sama orang gila. Apa yang terjadi? Fear muncul, faith hilang, maka Petrus tenggelam. Berapa banyak kita seperti Petrus mengalami kegagalan dalam perjalanan iman kita. Tapi lihat, kalau saya jadi Yesus, gua akan ngomong, lu gak denger ya, mata lu jelalatan kemana-mana. Lihat gua. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Begitu Petrus bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan bilang, dasar. Enggak ya. Tuhan bilang apa? He come. He take Peter out from the water. Saudara, itu juga yang membuat hidup kita indah di hadapan Tuhan. Siapa yang gak pernah salah? Siapa yang gak pernah buat dosa? Tapi begitu kita salah, kita buat dosa. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha anugerah. Dia akan pegang tangan kita, dia angkat kita. Karena apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ayo, Ayub sendiri berkata bahwa kenapa Ayub begitu baik setiap pagi bangun memberikan persembahan. Anak-anaknya diberikan satu persembahan kepada Tuhan. Karena dia takut anak-anaknya berbuat salah dan nanti Tuhan marah. Dan yang dia takutkan itu yang terjadi. Hei orang tua, jangan pernah mikir anak-anakmu. Nanti dia begini, nanti dia begitu, nanti dia begini, nanti dia begitu. Kalaupun ada pikirannya, buang. Dalam nama Yesus, serahkan dia kepada Tuhan. Saya ngomong gini, saya juga belajar untuk melakukannya. Saya juga punya anak. Saudara, istri, engkau pasangin itu suamimu telepon yang bisa apa? Handphone yang bisa 24 jam terus cari kayak detektif partikelir. Tahu detektif partikelir yang bisa iPhone-nya dipegang di mana-mana bisa dilihat ada di mana. Saudara, semakin digituin suamimu atau istrimu, semakin marah dia. Tuhan bisa lakukan itu kepada kita dan memang Tuhan lakukan. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Saya nggak tahu, betul kan ada ya program yang untuk ngecek
Suami ada pun yang manggut-manggut, tapi jangan lakukan ya. Manggut boleh tapi jangan lakukan. Nah, saya mau berkata begini. Kita tidak bisa 24 jam mengatasi siapapun, mengawasi siapapun. Sorry ya, saya agak kasar. Lu awasi dah 24 jam. Kalau dia mau jahat, tetap aja jahat. Bukan pengawasan ketat. Bukan kegalakan kita. Bukan ancaman-ancaman kita yang akan membuat anak-anak kita atau orang-orang lain tidak berbuat jahat kepada kita. Amin. Camkan ini. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang beracara. Semakin saudara takut, semakin terjadi. Fear can be the factor to hindrance the promise of God. Because fear is the opposite power of faith. Nah, belajar dari pemazmur. Berkata, jangan takut. Kita baca yuk ayatnya. 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Kalau saudara lagi sedih, kalau saudara lagi susah, saudara lagi cemberut, lihat mukanya Tuhan Yesus, doa. Kalau perlu bahasa roh, raba-raba semuanya, kalau perlu urapan minyak urapan templokin. Dan saudara akan berseri-seri. Lawan itu perasaan hatimu. Lawan pola pikirmu. Daud berkata, pada waktu aku memandang mukamu, mandang kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Oke, sekarang yang ketiga. Tadi apa? Tadi pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Sekarang bagaimana caranya hidup kita supaya bisa nyampe ke seberang dengan betul-betul enak. Nyampe ke seberang itu pasti, tetapi ini ada betul-betul enak. Yesaya 55, kuasa firman Tuhan. Percayalah bahwa di dalam firman Tuhan ada kuasa yang dahsyat. Yesaya 55 ayat yang ke-10 berkata demikian. Kita baca yuk. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Saya ulang, kalau tadi Yesus berkata, murid-murid pergi ke seberang, pasti sampai ke seberang. Kalau Tuhan berkata, kamu tahun ini nikah, pasti nikah. Tapi masalahnya Tuhan benar nggak ngomong kayak gitu. Nggak ada sih ayatnya Tuhan berkata tahun depan kamu bakal nikah. Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong kayak gitu belum tentu itu dari Tuhan. Ya, oke. Tapi yang baik, oke kan saja, asal jangan kecewa. The word of God will never fail. The word of God will sustain by His power. And His goodwill will always proper to accomplish God's purpose and destiny. Anak-anak yang nggak bisa bahasa Indonesia ketawa-ketawa dengar tuh. Oke, sekarang saya kasih satu ayat lagi. 1 Korintus 3 ayat 16. Oh iya, keempat dulu, poin keempat dulu. Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita sekarang. Kalau tadi fokus kepada firman, sekarang alami bahwa ketahuilah bahwa firman Tuhan hidup di dalam hidup kita sekarang. Itu oleh Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sejak saudara dibaptis terima Yesus Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Amin. Amin. Nah pada waktu saudara tahu bahwa Roh Allah tinggal di dalam hidupmu, berarti ada Allah di dalam hidupmu. Tuhan Yesus yang ada di dalam kita jauh lebih hebat dari persoalan, dari badai kehidupan, dari rumah tangga, dari anak, dari istri, suami, dari pacar, dari pekerjaan, dari bisnis, dari sekolah, dari apapun juga. Tuhan Yesus yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini.
Ini bukan statement saya, tetapi mari kita baca ayatnya. Ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, saya mau melawan perkataan orang yang berkata bahwa hati-hati nubuatan. Nanti kamu dinubuatin, kamu nanti dapat nubuatan nabi palsu. Saudara, jangan pusing. Saudara mau dibuatkan, mau dilubuatkan, mau digua buatkan. Kalau itu bukan rencana Tuhan, tidak akan terjadi. Amin. Lawan. Pak, saya dikutuki sama orang tua saya. Lawan. Tidak ada kutuk-kutuk yang mempan terhadap anak-anak Tuhan. Amin. Saudara gak usah pusing dengan hal-hal yang demikian. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar. Roh Tuhan ada di dalam kita. Yang jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dalam dunia. Yakini ini. Persoalan apapun yang akan kita hadapi tahun 2025. Tidak akan menang dengan roh yang ada di dalam kita. Mungkin kita sakit. Mungkin kita jatuh, mungkin kita luka, mungkin kita pusing, mungkin kita demam, tapi kita pasti menang. Amin. Nah, ini statement ini kalau mau dicatat boleh, saudara. Ini bagus sekali. Buat saya, karena saya yang buat ya. Bagus karena saya yang buat. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita akan memimpin kita ke tempat-tempat yang tidak mungkin bisa kita capai dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Amin. Amin. Saudara sering dengar bilang, hamba Tuhan bilang gini. Saudara, engkau akan naik level. Kita kan senang ya, oh naik kelas dong, naik tingkat dong ya. Tapi hamba Tuhan ini lupa. Enggak nerusin. Engkau akan naik level. Nah di dalam level yang baru engkau akan ketemu new devil. Iya kan? Iya kan? Jarang sekali nubuatannya sampai lengkap seperti itu. Kita wah sukacita new level, gua naik kelas. Lupa. Kalau habis naik kelas biasanya ujiannya lebih susah dari kelas yang lalu, betul nggak? This is the way. Jangan senang kalau dibilang naik level. Nanti kamu akan diberkati yang luar biasa. Nah setelah berkat yang luar biasa, pasti akan persoalan yang luar biasa. Ini akan terjadi demikian terus. Sampai kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. So, jangan takut. Kamu berasal dari Allah. Semuanya Tuhan akan lakukan dengan caranya. Dalam waktunya. Dan untuk kemuliaannya. Maaf, saya mau berkata kepada orang-orang yang perfeksionis. Orang-orang yang cakap mengatur. Kurangi cara mengatur Anda. Izinkan Tuhan yang mengatur. Karena semakin saudara mengatur. Semakin saudara perfection mau berbuat begini, mau berbuat begini. Saudara akan luka, saudara akan sakit. Karena Tuhan tidak bisa diatur. Amin. Amin. Oke. Waktu Tuhan. Saudara pernah baca ayat bahwa I am the answer kata Yesus, betul? Yesus adalah jawaban, betul? Betul? Siapa yang percaya Yesus adalah jawaban? Angkat tangan. Kalau saudara percaya Yesus adalah jawaban. Yesus hidup di dalam dirimu, betul? Berarti engkau punya diem. Berarti kau punya apa? Jawaban. Lalu kenapa mesti cari-cari jawaban ke lain-lain? Come on, talk to me. Sometimes saya nggak ngerti kebanyakan. Kita tahu faktanya bahwa Yesus adalah jawaban. Tapi kenapa kita mesti cari jawaban ke orang luar? Kenapa kita mesti cari jawaban ke orang-orang pandai, ke orang-orang hebat? Karena kita nggak yakin bahwa Alkitab tidak mengatur yang seperti ini. Itu adalah karena kita bodoh. Dan kita sering bergantung kepada pengertian orang luar yang hebat. Tuh kata orang ini, kata orang ini, kata orang ini.
Tetapi sebetulnya Tuhan mau berkata kepada dirimu sendiri. Minggu lalu saya sudah katakan, menurutmu Tuhan Yesus bertanya, siapa aku ini? Menurut orang lain, kau adalah Yohanes Pembaptis, kau adalah Elia. Tapi Yesus berkata, menurutmu siapa aku ini? Kalau saudara percaya Yesus adalah jawaban, dengar baik-baik, kenapa mesti cari konseling kepada orang lain? Manggut-manggut tapi nanti lakukan lagi. Hal yang sama. Coba lihat saya. Siapa percaya Jesus is love? Angkat tangan. Oke. If you believe Jesus is love, without Jesus there is no love. Kenapa cari pasangan bukan anak Tuhan? They don't know love. They don't have Jesus. They don't have love. If they don't have love, how they can manifest love? Pak. Nah, manggut-manggut sekarang. Tapi kenyataannya masih pacaran, masih hubungan sama orang bukan anak Tuhan. Love yang mereka punya adalah love yang sangat carnal. Yang take and give. Ambil dulu baru kasih, itu loh. Padahal Tuhan bilang, aku adalah kasih. Kasih yang sejati hanya di dalam Tuhan. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan ada yang kenal Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar, seperti ini hidupnya. Saya pernah konseling satu rumah tangga. Mereka mulai hambar, mereka mulai susah, mereka mulai banyak ribut, banyak masalah. Sang suami bilang, aku sudah tidak lagi bisa mengasihi istrimu. Istriku. Ya, istriku. Jangan sampai ngasih istriku. Ya, saya bilang sama dia, what? Kamu sudah tidak bisa lagi mengasihi istrimu? Ya. Saya tanya, kamu masih percaya Yesus Tuhan? Oh ya. Kamu percaya God is love? Oh ya. Kalau gitu, kenapa kamu nggak pakai God love untuk mengasihi istrimu? Oh lain Pak. Apa lainnya? Karena dia tidak betul-betul menikmati kasih Tuhan yang sebenarnya. Kalau dia menikmati kasih Tuhan yang sebenarnya, nggak ada istilah, Pak lama-lama kasih saya juga bisa habis. Nah, kenapa kasihnya habis? Karena kasihnya stok duniawi. Kalau stok Tuhan, Tuhan bilang gini, Tuhan aku mengampuni engkau. Lalu saudara dosa lagi. Terus minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang, stok kasihku habis. Gimana? Ini loh, sepertinya bodoh kan, anak kecil kan. Tapi kenapa kita mesti diingatkan hal-hal yang sangat bodoh sederhana seperti ini? It's very easy. Ajarkan anakmu, ajarkan teman-temanmu yang anak Tuhan. Jangan pergi dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Pak, di gereja sedikit stoknya. Betul, tapi itu limited edition. Itu sudah selected. Are you with me? If you love by God dan kamu hidup menuju ke seberang, perjalanan hidup kita juga harus kita waspadai dengan hal-hal dengan siapa kita berlayar ke seberang. Karena pengalaman hidup banyak sekali orang-orang yang tadinya mudanya sangat berapi-api melayani Tuhan. Begitu menikah dengan orang yang tidak seimbang. Bahkan yang seiman tapi tidak sepadan pun bisa jadi masalah. Apalagi yang tidak seiman. Saudara, iman ini sangat penting buat kita. Saya punya ilustrasi yang lain tapi waktunya nggak 11 menit. Saya masih punya 20 slide. Oke, saya loncat. Lihat saya sini. Waktu Tuhan berencana untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Are you with me? Dia bilang murid-muridnya apa? Cari makanan, cari roti. Murid-muridnya bilang gak ada. Udah tengah malam seperti ini dimanapun gak ada. Terus Nathanael bilang ada satu orang anak punya. Saya bilang dia roti boy. Di Indonesia ada roti boy.
Ini anak-anak orang miskin. Makannya 2 ekor ikan kecil. Kalau di Indonesia di Sunda ikan peda. Sama 5 roti gede, 5 roti kecil-kecil. Dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan. Apa yang terjadi? Tuhan berkati, Tuhan multiply, Tuhan berikan. Dan sisanya berapa? 12 bakul. Sering kita menulis cuma 5.000 orang. Tapi sebetulnya enggak 5.000 orang. Katakan dari 5.000 orang itu laki-laki. Yang nikah 50%-nya berapa? 2.500. Tambah 2.500 jadi 7.500. Katakan yang menikah itu punya anak 2. Berapa? Kalikan aja. Jadi sebetulnya apa yang kita punya, kita persembahkan kepada Tuhan, menghadapi apapun, Tuhan akan multiple. Kemampuan kita, apa yang kita miliki. Loh kok mati? Karena kemana ini? Habis, waktunya belum. Masih 9 menit. Jangan korupsi lah. Karena saya goyang-goyang begini tadi mungkin ya, karena emosi. Yuk kita baca, 2, 3. Apa yang kita miliki adalah sangat tidak mungkin bisa untuk menggenapi perintah Tuhan. Jangan pernah mau menolong Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukannya dengan caranya, dalam waktunya, dan untuk kemuliaannya. Yang kita harus lakukan waktu mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan aku cuma punya segini, kasihin. Amin. Semuanya serahkan sama Tuhan. Dia yang beracara. Kita cuma tinggal enak, tinggal sejalan bersama dengan dia. Saya jadi orang paling seneng karena saya nggak suka ngatur. Karena kalau ngatur pun percuma, aturan saya jelek. Ya, izinkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Aturannya pasti yang terbaik. Oke, saya buat statement banyak kali ini. Yang kelima, Tuhan adalah hakim yang memegang keputusan. Nah, zaman dulu raja-raja berubah menjadi hakim. Nah, kata hakim itu sebetulnya adalah raja. Jadi orang yang diangkat Tuhan menjadi hakim, sebetulnya dia berfungsi sebagai raja. Untuk memutuskan masalah-masalah yang terjadi. Jadi kitab hakim-hakim itu sama dengan kitab raja-raja, sebetulnya hampir sama saja. Nah, saudara, seringkali kita tahu. Apalagi Ani, guru remaja, guru sekolah minggu, bilang kepada anak-anak didiknya, jangan kamu menghakimi. Betul? Kita sangat, dulu saya lagi remaja, mau sekolah, orang tua saya bilang gini, jangan ambil hukum. Karena kamu nggak boleh menjadi hakim. Karena hakim itu cuma Tuhan. Itu bodoh kali ya. Sama seperti zaman dulu. Jangan jadi artis. Jangan jadi bintang film. Jangan jadi bintang film. Itu dunia yang sangat glamor, dunia yang sangat rawan, mudah sekali jatuh dalam dosa. Nah ini karena kebodohan anak-anak Tuhan, dunia-dunia yang seperti itu, dunia artis, dunia film, dunia penyanyi, bahkan dunia skill-skill yang lain dilepaskan. Sehingga akhirnya sekarang kita lihat, dunia itu menjadi dunia yang paling rawan. Kenapa? Karena nggak ada anak-anak Tuhan yang solid di sana. Kesalahan kita. Yang Tuhan bilang jangan jadi hakim itu bukan jadi hakim duniawi. Tapi jangan menghakimi. Tapi saudara tahu nggak? Di gereja ada banyak anak Tuhan lebih jahat daripada hakim. Dia nggak mau jadi hakim tapi dia jadi jaksa. Tahu jadi jaksa? Dengar berita langsung dia mah pantas begini. Oh gini. Kan jaksa kan nuntutnya selalu menuduh kesalahannya kan. Jaksa penuntut umum itu selalu hanya membacakan masalah lu, kesalahan lu. Nah, hakim itu sebetulnya baik. Kenapa? Hakim tidak akan memutuskan persoalan sebelum mendengar dari jaksa, sebelum mendengar dari pengacara. Betul nggak? Saya nggak bicara yang korup lah, saya bicara yang fair. Dua-dua dihadapkan dan hakim mengambil keputusan. Deng. Nah, inilah sebetulnya Tuhan. Izinkanlah Tuhan yang menjadi hakim bagi kita. Yesaya 33
ayat yang ke-22. Yuk kita baca keras-keras. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Nah saudara, coba lihat saya. Tuhan hakim, betul? Pembelanya siapa? Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sangat betul. Jaksanya setan. Terdakwanya Samuel. Setan bilang, Samuel begini. Tuhan Yesus bilang kepada Bapa di surga, Bapa, Samuel anakku, Samuel hambaku, aku sudah tebus dengan darahnya. Dan dia layak di hadapanmu bukan karena dia benar, tapi karena aku yang sudah membenarkan dia lewat tubuh dan darahku. Selesai, hakim akan berkata, tek, bebas. Ini loh saudara, izinkan Tuhan yang menjadi hakim bagi kita. Amin. Nah saya buat statement lagi. Kemenangan kita tidak ditentukan oleh kehebatan kita atau oleh kelemahan lawan kita. Tetapi oleh kehebatan Tuhan yang ada bersama kita. Amin. Jadi jangan takut masuk tahun 2025. Keadaan boleh mengancam, dunia boleh amburadul. Mungkin rumah saudara terancam firework, salahnya sendiri beli rumah di bus. Saya disuruh beli rumah di tengah-tengah bus gak mau, tapi banyak orang yang mau. Heran saya dibuatnya. Padahal di tengah-tengah bus tuh banyak ular, banyak macam-macam. Mereka pada demen tuh. Ya, oke. Kemenangan kita tidak ditentukan oleh kehebatan kita, oleh kelemahan lawan kita. Tapi kemenangan kita ditentukan oleh Tuhan yang menjadi hakim bagi kita. Dan sehingga apapun dosa saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, tok bebas. Kenapa? Aku sudah ampuni. Aku sudah ampuni. Aku sudah ampuni. Amin. Nah, ini satu warning buat kita. Kita sudah diampuni. Tapi ayat 4 sampai Hosea 4 ayat 6 yuk kita baca sama-sama. Satu warning buat kita. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tolong Ani ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Bahwa orang tua engkau melayani Tuhan, anak-anakmu akan diberkati. Kalau engkau tidak mau melayani Tuhan, anak-anakmu tidak akan diberkati. Ini lihat janjinya. Jadikan dirimu imam yang Tuhan panggil. Dan Tuhan sudah mau membuat kita semua anak Tuhan menjadi imam, betul nggak? Tuhan tidak mau kita cuma menjadi jemaat yang duduk manas-manasin bangku gereja. Tuhan mau kita semuanya jadi imam. Tapi pada waktu engkau menolak jadi imam, maka jangan heran anak-anakmu akan melupakan apa yang engkau ajarkan. Tetapi pada waktu engkau setia melayani Tuhan tidak harus di gereja, dengar baik-baik. Melayani Tuhan bukan harus di gereja. Melayani Tuhan adalah menyerahkan hidupmu sepenuhnya hanya bagi Dia. Apapun yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan panggil melayani di gereja, ya jadilah pelayan Tuhan di gereja. Kalau enggak, di dunia manapun kau bisa melayani Tuhan. Amin. Orang tua yang takut nanti masa depan anaknya mau seperti apa. Serahkan hidupmu jadi imam Tuhan. Maka Tuhan akan mengatur anak-anakmu. Engkau didik anakmu dengan segala macam cara. Tapi tidak menjamin. Nah saya harus pakai turbo tinggal 1 menit lagi. Yesaya 5 ayat 13. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang yang mulia akan mati kelaparan. Dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Waktu kita menolak menjadi imam Tuhan. Tuhan tidak mengkondem kita. Tuhan tidak mengutuk kita. Tuhan tidak menghukum kita. Tapi Tuhan mendisiplin kita. Perhatikan ini. Nangkap nggak? Sama seperti bangsa Israel menolak percaya Yesus Tuhan. Sekarang bangsa Israel didisiplin oleh Tuhan. Tidak dibuang. Ada banyak orang bilang dibuang. Tidak.
Pada masanya nanti Tuhan anugerahnya akan muncul kembali kepada bangsa Israel. Jadi waktu saudara mengalami masalah, waktu saudara mengalami persoalan, waktu saudara mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupmu, cuma dua, bisa serangan iblis, bisa disiplin Tuhan. Nah disiplin Tuhan pun bisa dengan cara pencobaan seperti yang Petrus alami di kapal, di layar, di kapal pelayarannya. Saudara, apapun yang sedang terjadi, entah Tuhan sedang mendisiplin saudara, entah itu dari masalah iblis, hadapi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Nah, pertolongan hanya dari Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Waktu saudara mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memimpin hidupmu dan melindungi engkau dalam segala aspek kehidupanmu. Amin. Nah, setelah itu pemulihan dan pertolongan, kalau Tuhan menghajar anak-anaknya, Tuhan mendisiplin anak-anaknya, Tuhan juga yang akan memulihkan anak-anaknya. Lagi-lagi Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2, yuk kita baca. 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini. Mungkin saudara seperti Petrus. Sedang menghadapi angin tofan yang berat. Saudara menghadapi ancaman rumah tangga hancur. Saudara mengalami anak-anak saudara yang melawan. Saudara menghadapi bisnis yang susah. Saudara menghadapi sekolah yang susah. Apapun masalahmu hari ini. Biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Amin. Biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Saudara, Hosea ini sebetulnya menunjukkan gambaran. 2 hari Tuhan menghajar, hari ketiga Tuhan membangkitkan. Ini adalah tentang nubuatan, tentang bagaimana Yesus mati. Yesus mati 2 hari 2 malam di kuburan. Hari ketiga dia bangkit. Tuhan menghukum, Tuhan mendisiplin. Tuhan menghajar. Tuhan mungkin melukai. Tuhan mungkin menyakiti. Tapi Tuhan juga yang akan membebat dan menolong kita. Amin. Amin. Janji Tuhan yang terakhir. Wahyu 2, 1 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya. Tuliskanlah karena segala perkara ini benar dan firman Tuhan itu tepat dan benar. Next, sekarang yang ke-7. Pembaharuan pola pikir dilaksanakan firman. Lewat saja itu kita lihat sekarang ayatnya. Sekarang kita lihat statementnya aja. Karena saya harus kejar waktu. Roma 8. Ya. Ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam tubuh Yesus akan bangkit kembali, membuat Yesus yang mati 2 malam, dia dibangkitkan dan hidup pada hari yang ketiga. Demikian juga kita. Mungkin saudara sekarang sedang merasa tenggelam. Mungkin saudara sedang merasa seperti Petrus yang mau mati di bawah air. Mungkin saudara sedang mengalami hal-hal yang sangat luka, sangat sedih. Teruslah berjalan, setia lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat satu cerita, siapa Naaman? Naaman tahu? Naaman panglima Raja Aram yang punya penyakit kusta. Waktu dia datang ke seorang nabi di Israel. Dia disuruh menyelam berapa kali? 7 kali di mana? Sungai Yordan. Sungai yang kotor, sungai yang dekil, dan Naaman menolak. Tetapi bujangnya berkata, bukankah Bapak akan lakukan kalau dia suruh hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Ini cuma menyelam aja kok gak mau. Nah, saya mau berkata begini. Masuki tahun 2025. Taat kepada firman Tuhan. Meskipun tidak masuk akal. Meskipun kau harus direndahkan. Jenderal besar harus menyelam di sungai yang kotor 7 kali, bukan 3 kali. Tapi pada waktu dia taat, kemenangan, kesembuhan ada di dalam dia. Dan perubahan hidup kita, mental kita selalu dimulai dari roh. Saudara jangan menuntut,
perubahan suasana dulu. Tapi perubahan roh kita dulu. Yang kedelapan, perubahan dimulai dari roh. Akan muncul ke jiwa dan akan termanifestasi ke tubuh. Yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan baik. Tidak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Loh, salah. Ya ini. Ya. Sekarang 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, satu jaminan. Terakhir, ini betul-betul ayat terakhir. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Coba kita ulang ayat yang pertama, kalimat pertama, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus, stop, selalu membawa, selalu betul, bukan kadang-kadang, bukan maybe, tapi always, selalu. Kemenangan bukan karena kita. Kemenangan adalah pemberian Tuhan. Tahun 2025 kita akan menang karena pemberian Dia. Mungkin kita sakit, mungkin kita luka, mungkin kita perih, mungkin kita berdarah, tapi kita menang karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita tutup lembaran kehidupan tahun 2024 dengan segala keadaan yang sudah terjadi di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kita buka lembaran kehidupan baru tahun 2025 bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita pasti sampai ke tempat tujuan akhir yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Amin. Bapak hamba boleh berhenti berbicara. Tapi biarlah firman-Mu dan Roh-Mu tidak akan pernah berhenti bekerja di dalam hidup kami. Wahyukan Tuhan kebenaran firman-Mu ini kepada setiap kami, baik yang di sini maupun yang ikut online. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan kami boleh tinggalkan tahun 24 dan masuki tahun 25 karena kami tahu Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang sempurna, Engkau yang setia, dan Engkau akan membawa kami selalu dalam kemenangan di dalam Engkau. Kami mau tutup tahun 2024 di bawah kaki-Mu dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan buka lembaran tahun 2025 juga di kaki-Mu dengan tubuh dan darah-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kamu, dalam hidup kami seperti di surga. Dalam nama Yesus, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi perjamuan kudus dalam hidup kami. Dan kami akan terus berjalan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, selalu bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus.